Assalamualaikum Pak Bahrul. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Wanisri Namili. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Saya ingin Bapak berbagi pengalaman dengan saya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia. Ya, terima kasih Bapak. Nah, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Ya. Jadi untuk mengidentifikasi bujukan moral ini itu sering terjadi di daerah saya, terutama di tempat di mana saya bekerja, yaitu di Sekolah Dasar Negeri 005 Teluk Sibung ini. Mulai dari dilema etika yang muncul dari anak, kemudian yang muncul dari rekan kerja, maupun yang muncul dari tenaga administrasi. Berarti ada 3 ya Pak, Ya. dari anak, dari rekan kerja, dan dari tenaga administrasi. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Ya. Jadi kasus-kasus bujukan moral ini biasanya sering terjadi di mana-mana. Mungkin di setiap lembaga itu selalu ada kasus-kasus seperti ini. Jadi bukan tidak mungkin terjadi, misalkan di sekolah saya di SD Negeri 005 Teluk Sibung ini, kasus itu sering terjadi, bisa terjadi pada anak peserta didik kami, kemudian rekan kerja saya maupun tenaga administrasi sekolah saya. Di sekolah itu berarti bermacam-macam kasus ya Bapak, baik itu anak siswa, baik itu rekan kerja, dan yang terakhir tadi tenaga administrasi. Bapak boleh menyebutkan contoh salah satu kasus dilema etika bujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Ya. Jadi misalnya ini kasus yang terjadi kepada anak, misal anak ini kadang-kadang ada yang sering datang terlambat ketika jam belajar tapi masih belum sampai. Kadang bahkan ada yang tidak datang sama sekali. Jadi kenapa kasus itu terjadi? Jadi kita cari tahu penyebabnya apa. Penyebabnya apa dan Bapak mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikannya segera ya Bapak ya. Oke Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama benarnya dan sama mengandung nilai kebajikannya. Bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Ya. Jadi apabila terjadi kasus yang ada 2 dilema etikanya, jadi kasus yang paling urgen atau yang paling utama atau yang paling penting itu yang kita selesaikan dulu. Berarti Bapak memilih kasus yang paling prioritas utama yang diselesaikan dan yang paling mana yang mendesak untuk Bapak selesaikan kasusnya, ya kan Pak? Ya. Oke Bapak, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam Bapak menyelesaikan masalah? Ya. Jadi misalkan tadi kasus pada anak, jadi anak-anak ini kita panggil dulu wali kelasnya, kita minta keterangan dari wali kelasnya. Nah, jadi untuk mencari tahu apa penyebab yang timbul dari masalah anak tersebut. Kemudian nanti kita panggil temannya, tanya-tanya kepada temannya, kemudian nanti baru terakhir kita akan mengajak orang tuanya untuk bertemu, entah dipanggil di sekolah atau akan kita kunjungi ke rumahnya.
Tapi prosedur yang Bapak jalankan selama ini sesuai dengan apa yang sudah berlaku di sekolah Bapak. Bapak memanggil wali kelas anak itu tersebut. Bapak juga meminta keterangan pada teman-teman anak itu. Dan yang terakhir Bapak mengambil kebijakan untuk langsung berhubungan dengan orang tuanya, menyampaikan kasus yang dihadapi tersebut. Oke. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Ya. Jadi dalam pengambilan keputusan dilema etika ini pasti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, pasti. Jadi tantangan ini biasanya muncul dari orang-orang yang menjadi objek keputusan kita itu. Jadi mereka nanti akan nampak berat untuk menjalankan keputusan yang sudah kita ambil. Jadi tantangan seperti itu biasanya kita biarkan aja berlalu. Nanti lama-lama kita melakukan pendekatan, diajak ngobrol. Berarti tantangan itu baik dari dalam, intern dan F-nya pun juga ada ya Pak ya. Yang Bapak sampaikan tadi, kita mengajak paling dekatnya lagi, kita mengajak untuk ngobrol dari hati ke hati. Tantangan terbesarnya ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan pengambilan keputusan itu kasusnya bisa terselesaikan dengan hikmah salah ya? Jadwal ya? Bukan, itu ucap, kita ambil sikit. Oke, dapat, itu kan potong. Apakah Bapak ada kalanya atau jadwal tertentu dalam sebuah kasus menyelesaikan dilema etika atau tempat jadwal bukan kuil? Apakah Bapak ada kalanya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut? Ya. Jadi untuk jadwal dalam menyelesaikan kasus ini itu tidak pernah ada jadwalnya. Jadi biasanya ketika ada kasus langsung diselesaikan. Misalkan tidak selesai baru dibuat jadwal baru. Berarti Bapak selama ini dalam mengambil keputusan setiap dilema etika itu langsung diselesaikan di tempat. Ya. Apabila belum selesai, barulah mempunyai jadwal tertentu yang disepakati bersama. Apakah ada nggak seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dari dilema etika? Ya. Jadi dari pengalaman ini, pengalaman menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini, biasanya saya minta pertimbangan kepada rekan-rekan kerja yang sudah pernah mengalami kasus ini, baru dibawa ke forum untuk didiskusikan. Jadi ada orang atau teman-teman entah senior atau yang sudah pernah mengalami. Bapak di sini menyampaikan Bapak bekerja sama, baik itu dengan rekan senior yang mengalami kasus yang sama, dan Bapak melakukan sharing, diskusi dengan rekan kerja. Bapak, ini pertanyaan saya yang terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi dari wawancara tadi dapat saya ambil petik nilai baiknya. Jadi dalam menyelesaikan kasus sebaiknya ada prosedur tertentu dan ada jadwal tertentu. Insya Allah akan saya lakukan di masa yang akan datang. Luar biasa Pak Barum, sharing kita hari ini. Bapak sudah berbagi pengalaman dengan saya bagaimana di sekolah Bapak mengambil keputusan dan menilai keputusan itu dengan nilai-nilai kebajikan dan tidak merugikan dilema etika untuk salah satu pihak. Terima kasih Bapak, saya sudah selesai. Semoga Bapak sukses dengan sekolahnya. Saya akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Iya, siang. Terima kasih kami diizinkan datang ke sekolah Ibu. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 memiliki tugas untuk mewawancarai Ibu sebagai pimpinan di SMP Negeri 1 Bintan. Tugas kami adalah bagaimana cara kepala sekolah untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Saya ingin bertanya kepada Ibu, biar sama-sama kita ketahui bahwa mengenai dilema etika adalah kasus yang berhadapan dengan benar dan rujukan moral itu benar dengan salah. Nah, terkait itu saya juga ingin bertanya kepada Ibu. Nah, apakah selama Ibu memimpin di SMP Negeri 1 Bintan ini, Ibu pernah mengalami kasus-kasus yang terkait akan dilema etika ataupun rujukan moral Ibu? Yang pasti selamat ya untuk calon guru tunggal angkatan 9. Semoga aktivitas yang akan dilakukan ini memberikan satu gambaran juga bagaimana menghadapi dilema etika dan rujukan moral. SMP Negeri 1 Bintan itu siswanya 735. Kalau kita bicara dua hal itu pasti ada. Karena kompleksitas siswa, variasi guru itu sangat dominan di sekolah, sehingga kondisi itu kita dihadapkan di setiap harinya, di setiap kegiatan baik sekolah ataupun pembelajaran. Baik, berarti yang sering Ibu hadapi baik dilema etika maupun rujukan moral ya Bu? Iya. Tapi yang lebih sering yang mana ya? Kalau boleh izinkan. Dua-duanya imbang, karena kan kita sekolah besar dengan jumlah siswa yang juga besar, sehingga keduanya itu juga muncul gitu. Karena apalagi adanya masyarakat di sini paguyubannya aktif, itu otomatis dua hal itu juga seiring. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, bagaimanakah cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu yang merupakan termasuk ke dalam dilema etika ataupun rujukan moral? Prinsipnya sistematika sekolah itu menjadi hal yang utama ya, Bu Sari. Prosedur sekolah dalam penanganan setiap kasus itu juga ada sistematikanya. Jadi apabila kita berhadapan pada kasus siswa ataupun dengan masyarakat, itu tetap ada. Yang pertama, tidak langsung ke saya. Jika siswa, dia akan berhadapan dengan guru piket ataupun dengan wali kelas. Disitulah akan bisa tanyakan ada apa dan sebagainya. Kemudian nanti dari proses itu berlanjut, jika ia perlu penanganan lanjut maka ia akan direkomendasikan ke BK. Apabila dalam kasus BK ini juga masih harus tindak lanjut yang penanganannya lebih luas, maka bisa nanti melibatkan dari wali kelas, BK-nya, bahkan kesiswaan dan nanti ke kepala sekolah. Baru disitulah kita akan menentukan posisi anak itu apa yang harus kita lakukan. Apakah ia masuk dalam dilema etika ataupun rujukan moral, itu setelah kita memiliki data yang valid. Terima kasih Bu. Kebetulan Ibu, saya ingin bertanya kepada Ibu. Bagaimana Ibu ketika ada suatu kasus yang kebetulan Ibu itu menghadapi kepentingan yang sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dalam mengambil keputusannya itu bagaimana Ibu? Seperti saya sampaikan awal, bahwa ketika kita menghadapi satu kasus anak ataupun guru ataupun problem yang ada di masyarakat, kita tidak bisa gegabah langsung memutuskan. Semua kita lihat data dulu. Yang terjadi di SMP Negeri 1 Bintan itu data semua akan terekam. Kunci utama itu terletak pada BK. BK akan mempunyai catatan. Apabila itu berkaitan dengan siswa, kita tidak bisa langsung mengultimatum atau mengejas bahwa siswa itu bersalah ataupun benar. Tetapi semuanya tetap kita akan cross-check dengan data yang ada. Setelah nanti data itu sudah kita dudukkan, sudah kita dampingi siswa tersebut, maka antara wali kelas, siswa, BK, bahkan saya sendiri, kita akan lihat
Kalaupun itu benar dan benar, kita juga tidak bisa mengatakan kamu benar, nak, tidak bisa. Tapi kita artinya memberikan satu pernyataan benar kepada anak itu dalam bentuk yang eksplisit, sehingga anak itu juga tidak tanda petik, tidak rasa gitu, enggak. Kita tetap memberikan pembinaan kepada anak yang sifatnya penguatan, mensupport, artinya mereka tetap harus beri karya-karya yang hebat. Tentunya Ibu dalam pengambilan keputusan itu kan seperti yang Ibu uraikan, tentunya memiliki langkah-langkah kan Ibu. Iya. Langkah-langkah dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Kalau langkah-langkah itu tidak akan pernah dia lepas dari aturan main sekolah. Tetap prosedur awal, mulai dari anak yang mungkin tanda petik tadi ada hal-hal yang kurang tepat, kita tetap ada wali kelas, guru piket, terus BK, dan jika larinya nanti akhirnya final ke saya, kita tidak tinggal langsung sekolah berdiri, tidak, tetapi kita panggil orang tua. Bila memang nanti kondisinya orang tua itu butuh pendampingan tanda petik yang memang emergensi, kita menggait kemitraan yang ada di SMP Negeri 1 bisa dengan LSM-nya, psikolog, karena kan kasus anak itu bukan hanya di titik yang zona aman, ada zona-zona tertentu yang memang butuh spesifikasi. Jadi keputusan yang akan saya buat apabila semua data itu lengkap dan saya harus memberikan satu hasil yang memang benar-benar tidak merugikan semua pihak, entah bagaimanapun buruknya yang terjadi, tetap kita harus support yang positif. Berarti ada terlibat ya Bu ya beberapa pihak itu. Iya, yang harus itu terlibat. kemitraan yang terbangun di sekolah memang harus seperti itu. Terima kasih Ibu. Baik, iya. Oke, Ibu. Iya, silakan Ibu. Pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Hal yang paling efektif yaitu koordinasi yang hebat. Karena sekolah ini bukan milik satu orang, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Ketika tim kerja di sekolah itu berjalan, koordinasi siswa di sekolah ini dapat terlaksana. Bukan sebuah ilustrasi, tetapi memang fakta. Kita penanganan siswa itu melibatkan semua komponen di sekolah, sehingga anak-anak itu yang terjadi baik itu kelas 7, 8, 9, mereka dengan cepat dan sigap semuanya punya empati untuk memberikan yang terbaik pada anak. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya, Baik. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Baik, seperti awal saya sampaikan, sekolah ini adalah sekolah besar dengan jumlah yang besar dan masyarakat yang punya kepedulian tinggi. Tantangan yang besar apabila satu, kasus anak tidak dapat termonitor orang tua. Kedua, masyarakat sangat tidak peduli pada anak-anak yang bukan anaknya. Yang ketiga, itu banyaknya anak-anak yang putus sekolah sehingga secara tidak langsung untuk psikologis anak itu sangat-sangat mempengaruhi. Jadi ketiga elemen besar itu untuk wilayah Kijang Bintan Timur sangat dominan Ibu, karena wilayah geografis kita di kepulauan yang mayoritas itu banyak masyarakat nelayan dan pada umumnya punya tingkat pendidikan yang minim, sehingga pengaruh itu sangat berdampak pada lingkungan sekitarnya. Berarti lebih ke masalah pada siswa ya Bu ya, Benar, dengan benar. kehidupan di keluarganya Baik, ya, ya. banyak mata pencarian. Iya. Petaka nelayan ya Bu ya. Lumayan. Kami bertanya dengan Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, jadi untuk menangani kasus siswa itu ada yang kita selesaikan di tempat, ada yang secara waktu tertentu dipersiapkan. Apabila kasus yang dihadapi anak itu bisa diselesaikan singkat, contoh mungkin dia tidak buat PR atau hal yang ringan-ringan, ya kita harus selesaikan hari itu selesai. Tetapi jika dia memang satu hal atau dilema
etika yang memang butuh beberapa pihak, maka itu akan ada perjanjian pertemuan, baik itu pada orang tua ataupun pihak-pihak tertentu. Nah, sistem prosedur yang dilakukan seperti saya sampaikan dari awal tadi, tetap kita koordinasi data otentik yang diberikan kepada saya itu sebagai data nyata itu tetap dari BK. BK akan diakumulasi dari catatan wali kelas. Maka nanti dari situlah kita menentukan jika anak ini misalnya melakukan hal yang memang kurang tepat, kita kasih waktu mungkin 3 hari buat surat untuk orang tuanya, pemberitahuan, nanti dipanggil. Apabila nggak datang nanti kita surati lagi sampai 2 kali nggak ada. Biasanya guru-guru di sini wali kelas turun ke rumahnya, iya visit. Bahkan anak-anak kita yang kadang-kala belum sampai disurati pun jika dia tercatat misalnya kehadirannya lama nggak ke sekolah, kita mau visit. Ibu, tadi untuk Ibu sudah menyampaikan beberapa prosedur dengan jadwal tertentu gitu ya. Yang saya ingin tanyakan Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang apa gitu ya Bu ya, yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan diri? Baik Ibu, kalau ngomong istilah faktor terpenting dalam mendukung proses saya itu adalah para pendidik dan tata usaha yang ada di sekolah. Kebiasaan ataupun kepedulian yang terbentuk itulah yang menjadi kunci. Jika tantangan yang ada apabila tadi seperti Ibu sampaikan, maka sistem yang ada di sekolah saya tidak meletakkan pada satu orang, tidak. Jadi sistem kita memang sistem berjenjang. Artinya ketika kita menyelesaikan satu masalah anak atau permasalahan itu kita tadi urutkan dari wali kelas ke BK, orang tua, atau nanti butuh pendampingan di luar, itu kita jadikan satu. Nah, dari situlah sebenarnya kita belajar bahwa semua permasalahan tidak boleh saya hanya mengumpulkan satu orang saja, tetapi bagaimana dari banyak orang data itu dikumpulkan, dicari benar salahnya ataupun benar dan benarnya, lalu kita mengambil satu kesimpulan sehingga apapun keputusan yang diberikan kepada anak, yang didengar orang tua dan disaksikan oleh guru, itu akan menjadi satu keputusan yang bijaksana sehingga tidak ada yang dirugikan. Di sini ada kolaborasi antara harus keluarga. Ya, seperti Ibu ketahui juga sistem sekolah mau hebat itu adalah di sekolah tertanam bahwa kita ini di sini sama-sama belajar, sama-sama harus berbagi, sama-sama membina anak-anak kita itu menjadi tanggung jawab bersama. Jadi tidak ada ini si A si enggak, jadi kita sama-sama. Insya Allah lah kalau seperti itu siapapun akan bersama. Jadi Ibu, dari semua yang Ibu telah sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman yang Ibu sudah lakukan dalam pengambilan keputusan tadi? Ya, yang pasti jangan merasa hebat. Kita harus berkolaborasi dan bekerja sama. Apapun jika kita lakukan bersama dengan konsep bermitra, pasti bisa. Jadilah kita orang yang bermanfaat untuk bisa membawa anak-anak bangsa menjadi anak-anak yang hebat. Dari Ibu, informasi yang Ibu sampaikan kepada kami akan menambah wawasan untuk kami Ibu ya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya dalam membantu kami melaksanakan tugas ini. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Terus semangat ya. Terima kasih.